الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi dengan kami Alwas Channel. Semoga hadirnya kami sedikit membawa manfaat. Besar harapan kami, semoga saudara semua selalu mendapat kemudahan segala urusan dunia maupun akhirat, diberi keberkahan, umur, rizki, keluarga, dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. 4 kisah kejadian ajaib yang di zaman Rasulullah SAW yang jarang kita tahu. Rasulullah SAW menjadi nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus sebagai Rasul dan untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Beliau adalah manusia yang tidak punya dosa, namun demikian beliau senantiasa mempunyai sifat tidak sombong dan senantiasa bertobat sepanjang hidupnya. Dan luar biasanya lagi, Rasulullah SAW adalah makhluk yang menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kini, dan belum ada penggantinya, dan mungkin memang tidak akan pernah ada. Menjadi Rasul yang diutus kepada umatnya, tentu saja Allah sudah menjamin berupa penjagaan selama hidupnya di dunia ini. Sehingga banyak sekali kejadian yang terjadi yang tidak biasa, yang sulit dicerna dengan logika kita, namun dialami oleh Rasulullah SAW. Dan berikut ini adalah 4 kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dan beliau sendiri yang mengalaminya. Yang pertama, batu yang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Kisah ini diawali ketika Rasulullah masih tinggal di Mekah. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, tentu hal ini menjadi unik dan aneh. Sebab seperti yang kita tahu, batu adalah benda mati, mana mungkin bisa bicara dengan manusia. Dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah tangisan tiang masjid yang terbuat dari batang kurma. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah, beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor unta. Semua orang yang ada di dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya, barulah ia diam. Berdasarkan hadis di atas, dijelaskan bahwa tiang tersebut merasa sedih dan merasa kehilangan kebiasaan Rasulullah yang bersandar padanya. Mendengar tangisan tiang itu, Rasulullah pun lalu mengusapnya agar berhenti menangis, namun bukan untuk mencari keberkahan darinya. Yang ketiga adalah pohon yang berjalan kepada Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam sebuah hadis berikut dari Ya'la bin Murrah As-Saqaf, ia berkata, ketika kami bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat, lalu Nabi SAW tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi SAW. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah SAW bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam kepadaku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Yang keempat adalah unta yang bisa berbicara kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut dari Ya'la bin Murrah As-Saqaf, ia berkata, ketika kami bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Tatkala unta tersebut melihat Nabi, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Lalu Nabi SAW berdiri dekatnya dan bertanya, "Mana pemilik unta ini?" Lalu datanglah pemiliknya, dan Nabi SAW berkata, "Jualah ia kepadaku." Lalu pemiliknya menjawab,
kami hadiahkan padamu ya Rasulullah. Ia adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian selain unta ini. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak bekerja dan kekurangan makan. Maka berbuat baiklah kamu kepadanya. Itulah 4 kisah hal yang unik yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dari 4 kisah tersebut ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil, dan tentunya menambah wawasan kita tentang kehidupan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.